Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat Suara Kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Yesaya 40 ayat yang ke-22 sampai 31. Yesaya 40 ayat 22 sampai 31. Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang, Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada, dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah. Sudah juga Ia meniup kepada mereka, sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti Dia, firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah, siapa yang menciptakan semua bintang itu, dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu, dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sahabat Suara Kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Judul renungan kita hari ini adalah Tuhan Punya Tujuan Bagi Kita. Ditulis oleh Charles Stanley. Sahabat Suara Kasih, Tuhan punya tujuan dan rencana untuk hidup Anda, dan waktunya sempurna. Kadang Dia menjawab doa kita dengan ya atau tidak, tapi di lain waktu, Dia juga menjawab tidak sekarang. Jika Anda mendapatkan jawaban ini,
Itu artinya Tuhan mau Anda memanfaatkan waktu yang ada untuk menunggu dengan sabar. Percayalah, Tuhan menyediakan berkat yang terbaik buat kita, saat kita mau bersandar kepada Dia selama masa-masa menunggu. Yesaya 40 ayat 31 menyampaikan kepada kita, bahwa mereka yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Perumpamaannya seperti seekor elang yang terbang di bawah angin. Menarik sekali untuk dicatat, bahwa kata angin dan roh berasal dari kata Yunani pneuma. Roh Allah mengangkat kita, dan energi serta kekuatannya menopang kita saat kita tinggal di dalam Dia. Saat kita menghadapi keputusan yang sulit, kunci sebenarnya adalah belajar menunggu. Tidak ada ayat Alkitab yang menyarankan kita untuk mengambil kendali dan berperang dalam pertempuran kita sendiri. Tuhanlah yang memerangi masalah kita. Kita harus bersabar dan percaya kepada Dia. Saat Daud menghadapi pertempuran terbesarnya, dia menantikan Tuhan. Tuhan membebaskannya dari kehancuran dan menginjakkan kakinya di tanah yang kokoh. Dia akan melakukan hal yang sama untuk Anda. Saat Anda tinggal di dalam Dia, Dia memberikan energi supernatural untuk menyelesaikan hal-hal yang Tuhan tuntut dari hidup Anda. Roh Kudus akan menolong Anda untuk menyelesaikannya. Sahabat Suara Kasih, saat membaca Alkitab, kita melihat bahwa setiap kali satu orang percaya mendapatkan kemenangan, sebenarnya dia hanya menunggu dan percaya kepada Tuhan. Anda juga bisa mengalami kemenangan dalam hidup Anda, jika Anda melayangkan pandangan Anda kepada Tuhan, dan percaya bahwa Dia bertindak atas masalah dalam hidup Anda. Marilah kita renungkan, menunggu atau menanti bukan berarti kita pasif, tetapi kita bekerja dengan berdoa, dan menaruh kepercayaan kepada Tuhan sepanjang waktu, lalu minta Roh Kudus untuk memimpin Anda menentukan akhirnya, segala sesuatu yang kita hadapi. Jika kita serahkan lebih dulu kepada Tuhan, pasti akan berujung pada kemenangan. Jadi percayalah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau, di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami.
Kami hanya berharap kepadamu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.